Sadaqallahul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min yudlil fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, Bapak Haji Ahmad Ulin Nur Hatsun, STHI MPDI, yang kami hormati para kepala seksi dan penyelenggara zakat dan wakaf, yang kami hormati Al-Muharram Ustadz kita Bapak Muhammad Hussein Yahya, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian para ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Surakarta. Alhamdulillah pada hari yang ke-27 insya Allah kita masih diberikan kesempatan nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita masih dapat melalui puasa kita di Ramadan 1446 Hijriah memasuki di hari ke-27. Dan insya Allah pada hari ini, pagi ini, telah hadir Ustadz kita Al-Muharram Bapak Muhammad Hussein Yahya Taufik. Mohon maaf kalau beliau akan melanjutkan materi terkait dengan aqaidah diniyah. Insya Allah materi yang sangat menarik, dan mari kita sama-sama resapi, kita simak bersama. Dan ini adalah hari terakhir kita masuk ke kantor, maksudnya insya Allah kita mulai esok hari sampai nanti di bulan April minggu pertama kita libur Idul Fitri 1446 Hijriah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, sehingga kita kembali bertemu di tugas-tugas kita di keseharian di lingkungan Kementerian Agama Kota Surakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi yang sangat menarik ini kami berikan keluasan waktu kepada Ustadz kita untuk menyampaikan materi terkait dengan aqaidah diniyah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'adah min yaumina hadha ila yaumil ba'si wan nahdah wa ba'da tahiyyah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kemenag, Haji Ulin, dan seluruh jajaran staf yang ada di Kemenag Surakarta, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga di setiap hari-hari kita terhadap wujud iman, wujud Islam, dan wujud ihsan dalam diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan selalu kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para ahlul baitnya, para tabi'in, summa atba'ut tabi'in, hatta ila yaumina, sampai dengan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya kelak hari ini sampai dengan nanti, sampai dengan yaumul ba'ats, tidak luput dari syafaat daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pesertanya tinggal peserta inti ya. Kado sami kali terawih. Akhir-akhir ya semesti nyusut nih kan. Jane yo neraske aku itu diniyah nopo risalatul mahid, tapi sing nyuwune ketoke boten wonten nggih. Inggih nggih. Sekolah pun beton niki Hasyatul Jamal niki risalatul mahid niki. Sebutan nopo-nopo, alhamdulillah. Sementing niatnya kita semuanya hadir di tempat ini sami
niat ta'allumul ilm, niat kita sama-sama utlubul ilma, mencari ilmu, sama-sama ngangsu kaweruh dengan tujuan tidak lain tidak bukan yakni libtigha'i mardhatillah. Berharap sama-sama kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, karena tidak lain tidak bukan peradaban satu umat tidak akan bisa dikatakan baik, tidak bisa dikatakan maju, andai kata kita orang-orang yang tinggal dalam komunitas umat tersebut tidak ada yang mengkonsistenkan diri istiqomah dalam jalan thalabul ilmi. Ini menjadi sebuah percontohan untuk kita dan percontohan agar supaya kita dengan lingkungan kita dimulai dari rumah, bagaimana kita memberikan didikan yang terbaik, terkhusus didikan tentang masailid-din, tentang masalah agama. Lebih-lebih tentang aqaidid diniyah, kalau di 2 pertemuan yang lalu kita sudah merampungkan tentang syurutul iman, tentang syarat-syaratnya iman. Yang mana persyaratan iman yang sama-sama sudah kita lalui dalam pembahasannya ini merupakan yang disepakati oleh jumhur daripada min ulama'i ahli sunnati wal jamaah. Kalau kita masih ingat, ini kita ingat-ingat dulu, kemarin itu yang pertama syaratnya itu yakni ma'rifat, terus yang kedua itu adalah iddi'an, yang ketiga itu adalah qabul, sedangkan yang keempat itu adalah iqraru bil lisan ala kalimatay syahadatain. Jadi ikrar dengan lisan terhadap 2 kalimat syahadat. Dari 4 syarat ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, jarang kita ketahui karena selama ini yang kita bahas hanya tentang arkanul iman saja. Jadi tentang rukun-rukun iman yang 6, iman kepada Allah, wahakada dan seterusnya sampai dengan qadha dan qadar. Tapi kalau sudah membicarakan tentang syarat yang 4 ini, yang cukup luas pembahasannya, yang bahkan butuh beberapa disiplin ilmu untuk membackup pemahaman kita dalam memahami tentang aqaidid diniyah, ini tentang ma'rifatnya. Kalau di pertemuan awal sama-sama istilahnya kita ketahui dari manhaj ahlu sunnah wal jamaah, referensi yang bisa kita pakai ini kan daripada karya Syekh Nawawi bin Umar al-Bantani di dalam syarah kitab Tijan ad-Daruri yang merupakan syarah daripada kitab Matan Ar-Risalah punyanya Imam Al-Baijuri. Di situ cukup terperinci sebagai sebagai salah satu referensi untuk pemula bagi kita yang ingin mempelajari tentang aqaidid diniyah yang bersifat tafsiliyah. Karena mayoritas dari kita memahami aqaidid diniyah itu bersifat ijmaliyah, hanya sekedar globalnya saja. Artinya global pemahaman kita tentang iman ya cukup dalam kerangka permukaan semata. Jadi andai kata ketika datang satu kesyubhatan dari luar daripada akidah kita, kemampuan individu kita tidak dapat menangkal tentang kesyubhatan yang datang tersebut. Jadi pentingnya aqaidid diniyah, pemahaman secara tafsiliyah, yakni memiliki manfaat mampu menolak ketika terdapat akidah-akidah yang bersifat syubhat yang kemudian dapat mencelakai masyarakat kita. Lebih-lebih tentang pemahaman ma'rifat sebagai syarat pertama dalam syurutul iman. Kenapa dikatakan ma'rifat di sini penting? Nah ini kalau kita mau mengulang lagi, itu kan model koyo remed lah kita di pertemuan pertama. Karena mungkin ya kita kan namanya manusia gitu Pak. Mahalul khoto wan nisyan gitu kan, tempatnya salah dan juga lupa, tapi koyo-koyo melulu lupa nih gitu kan. Gitu kan. Nah, adose ma'rifat niku kan tentang bagaimana kita mempelajari aqaidid diniyah yang bersifat tafsiliyah dari tentang bagaimana kita memahami dalil daripada wujudullahi ta'ala yang kita sebut dengan zatullahi, yang mana zat ini punya arti gampangnya kita pahami sebagai eksistensi. Jadi keberadaan yang tidak bisa dibayang-bayang, keberadaan yang tidak bisa digambar-gambar, keberadaan yang laisa kamitslihi syai'un.
Jadi semakin kita membayangkan Tuhan seperti apa, ya semakin bukan Tuhan. Semakin takhiliyah kita, khayalan kita menghayalkan bahwa Tuhan itu seperti A, seperti B, C, dan lain sebagainya, semakin bukan Tuhan. Karena memahami Zatullah Ta'ala, cara yang paling gampang, yang sudah istilahnya dibakukan dengan catatan-catatan ataupun makhtutut para ulama, yakni tafakkaru bikhalqillah. Dengan kita menganalisa secara seksama seluruh daripada apa yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan salah satu hadis yang bahkan hadis ini punya pangkatnya maudhu tapi wis kadung populer, yakni hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Niki hadise wong-wong sufi, wong-wong tasawuf. Nek cara Jawane, cara kene Indonesia nih, barang siapa yang mengenali dirinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Ini kan posisi hadisnya maudhu palsu. Lah anake wis kadung, tapi ya boten napa-napa lha wong sae kok. Artinya tidak akan mendatangkan kita pada manajemen kekufuran ketika kita mengkonsep hadis ini gitu kan. Karena ini mimbabi fadhailil a'mal. Karena belakangan hari itu kan saya gumun di Indonesia demam tentang hadis sahih. Padahal nih hadis sahih punya ukuran tersendiri nggih, Pak. Jenengan-jenengan apalagi yang ondai kata dulu waktu kuliahnya ini di tafsir hadis mesti ngertos gitu kan tentang bagaimana membicarakan literasi tentang mustalahul ahadis. Koyo-koyo orang-orang sekarang dengan melek teknologi ini menolak hadis yang tidak sahih. Padahal jenis hadis sahih ini yo kata mutawatir apa bukan, masyhur apa bukan, ahad nopo sanes dan lain sebagainya, dzatiyah atau ghair dzat dan sebagainya. Niku masalah hadisnya. Tapi kalau kita tarik lagi tentang masalah aqaidid diniyah, saestu sesungguhnya membicarakan tentang apa? Tentang kerumitan-kerumitan kita belajar tentang aqaidid diniyah adalah ulama-ulama kita yang sebegitu selektifnya ketika menganalisa hadis man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah genah mlebu swarga, maka dia akan masuk surga. Artinya ketetapan masuk surga biwasilati kalimati thayyibah. Dengan wasilah kalimat la ilaha illallah. Kemudian kita sering membahasakan kalimat thayyibah ini dengan sebutan kalimat ikhlas. Jadi kalimat ikhlas dalam pengucapan la ilaha illallah, ikhlasin niyah, dengan ikhlas niat kita, niat yang seperti apa? Yang kemudian oleh Imam Adhaduddin Al-Ijzi sampai dengan di eranya Imam Ahmad bin Muhammad As-Sanusi di sana menggenapkan tentang kajian adanya 50 akidah yang wajib dipahami oleh setiap mukallaf. Setiap yang berakal dan juga balik, mau itu laki-laki ataupun perempuan. Jadi 50 akidah ini yang menjadi bahasa gampangnya kita katakan kurikulum standar dalam memahami akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dalam memahami aqaidid diniyah. Simple. Jadi kalau ada orang membicarakan, nah kenapa cuma 20 sifat saja? Tidak banyak, karena Allah itu kan jami'il kamalat. Seluruh sifat-sifat kesempurnaan ada pada zat Allah, betul. Ketika kita mengisnadkan makna ini kepada Allah, maka la nihayatalah. Tidak ada batas seluruh kesempurnaan pada zat Allah. Yang terbatas kita. Saya sangat ingat sekali dawuh daripada guru saya, Kyai Haji Said Agil Munawwar, ketika dulu sempat takhusus ngaos Buyatul Wusul, bagaimana ketika beliau menjelaskan kepada saya tentang usul fikih, bahwasanya yang terbatas itu bukan ilmunya atau bukan karo Al-Qur'annya Allah, tapi yang terbatas umur kita. Jadi ketika kita menggenapkan sebuah kajian, sama ketika kita bikin skripsi, atau bikin tesis, atau bikin disertasi dengan judul apapun, apakah cukup dengan penutup saja apa yang kita bahas? Itu belum cukup. Ya bukti nyata, historiografi tentang pembahasan aqaidid diniyah,
Bahkan dari mulai eranya Wasil bin Ato sebagai pengampu daripada akidah Mu'tazilah atau sebelumnya Qadariyah, Jabariyah, bahkan min aqaidi Syiah, bahkan yang paling tua secara sekte dalam ideologi keislaman. Baru kemudian di eranya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari yang kemudian diteruskan oleh para murid-muridnya, yang bahkan di kita salah satu yang besar itu ya ada Syekh Nawawi Banten. Karena ulama kita, ulama Jawa yang luar biasa banyak menelurkan karya-karya yang bersinggungan dengan aqaid diniyah, ya Syekh Nawawi. Bahkan di pertemuan lalu sempat kita kutip bahwa salah satu karya beliau yang bahkan sekarang jadi kajian, tesis gitu kan, S2 Azhar itu di bidang teologi Islam, referensi yang bagus salah satunya itu adalah kitab Nurud Dolam. Nurud Dolam itu jadi referensi baku di S2 anak-anak Azhar di bidang teologi Islam. Ya kalau tasawufnya kita punya Sirojud Tolibin, karyanya Kiai Ihsan Jampas Kediri, yang merupakan syarah daripada kitab Minhajul Abidin, karyanya Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Wisma terakhir ngajinya kayak begini gitu kan. Lagi artinya kita sama-sama sadar diri, bahkan seperti saya jenengan gitu kan, bahwa benar ilmunya Allah itu luar biasa luas. Catatan-catatan yang dibuat oleh para ulama itu tidak membatasi tentang keluasan daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kita tahu Al-Quran, kita ambil satu sampel 114 surat, 30 juz dari dulu sampai sekarang. Apakah masih tetap bisa ditafsirkan? Masih. Tafsir Al-Quran tidak akan pernah habis sampai kapanpun, hatta yaumil qiyamah. Ini menandakan tentang apa? Menandakan keluasan dan keluar biasaan la yuhituhu bisyai'in min ilmi. Ketika kita memahami ilmunya Allah, kalau ditarik dan kita sambungkan dengan pembahasan aqaid diniyah dari 20 sifat, salah satunya itu ada ilmu. Kan? Ada ilmu. Ilmu ini kan ada dua, ada ilmu dan ada aliman. Kalau ilmu sifat ma'ani, kalau ilman sifat makna, wiyah sebagai kelaziman daripada sifat ma'ani. Jadi nyuwun sewu, 20 sifat wajib yang hak pada zat Allah niki dikelompokkan menjadi 4. Ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat ma'ani, ada sifat ma'nawiyah. Nah, ilmu masuknya ma'nawiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Nah, ta'alluqnya, sasarannya ta'alluqul inkisyaf. Jadi ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencakup keseluruhan tanpa batas. Beda dengan akidahnya Mu'tazilah. Kalau akidahnya Mu'tazilah, ilmunya Allah itu tidak ta'alluq dengan maujudat, dengan keseluruhan yang sudah terjadi. Jadi Allah ketika andai kata, versi Mu'tazilah, besok itu akan ada kebakaran, nyuwun sewu. Ya Allah itu besok pagi ketika ada kebakaran kaget. Wih, ini bakaran. Iku corone Mu'tazilah. Mergo napa ta'alluq ilmune boten ta'alluq inkisab sing ta'alluq terhadap maujudat. Makanya disiplin tentang aqaid diniyah ini kan sejarahnya panjang sekali. Seperti halnya fikih, seperti halnya tasawuf, bahkan perdebatan-perdebatan yang kemudian sampai sekarang tetap eksis, dominasinya ya terkait tentang pemahaman epistemologi ataupun ontologi filsafat yang berhubungan dengan teologi itu sendiri. Teologi, akidah ataupun ahlus sunnah wal jamaah itu sendiri. Jadi tentang ilmu akidah memang ada selesainya, ada batasnya. Beda dengan ilmu fikih. Paling yang menjadi bumbu di setiap harinya oleh kita itu kan sering mendengar tentang apa? Maraknya Gen Z gitu kan, atau Gen Z gitu kan, Gen Z gitu kan. Memiliki pemahaman-pemahaman meragukan tentang
ya tentang Tuhan atau tentang agama itu sendiri. Ya atau tidak dengan di zaman sekarang yang cukup marak ini kan terkait paham-paham agnostik ataupun paham yang kemudian jadi ateis. Ini di sosmed juga cukup mengerikan. Ya kalau istilahnya secara teologinya kita tidak benahi anak-anak kita, ya wassalamualaikum di hari kemudian. Memang cukup berat, artinya cukup berat dikatakan kajian tentang disiplin teologi tidak bisa seperti kita menganalisa fikih, menganalisa literasi fikih yang cukup istilahnya sholat rukunnya 16, permasalahan wudhu sekian, ataupun seperti apa permasalahan haidnya perempuan, itu kan dasarnya ada syai'un katabahullah ala banati Adam yas'alunaka anil mahidi ma'tiziluhunna gitu, dan seterusnya tentang membicarakan waktu. Dawuh Kanjeng Nabi ketika menganalisa tentang haid, sedikit kita bahas Bu. Itu kan. Itu loh. Tentang apa? Tentang urap bahwa waktu mahid perempuan haid ini sudah masyhur dapat diketahui. Karena dialami oleh semua perempuan yang sehat. Haid itu pasti dialami oleh perempuan yang sehat sebagai pertanda kesehatannya. Dan juga prosesnya continuous. Ya sesuai dengan dawai Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid dini wal yunziru qaumahum. Jadi konsep tafaqquh ini liyatafaqahu ya processing continuous. Tidak akan berkesudahan. Makanya nek ngaji fikih, kalau kita mengedepankan sisi statis dalam berpikir, ya tondo berarti tidak fakih-fakih. Tidak cerdas-cerdas. Karena sejatinya nek wong ngawas fikih sak tenane, ya akan semakin luas dalam menunaikan dan menyampaikan segala literasi keagamaan. Wabil khusus fi masailit fikih. Makanya paling enak itu ngaji fikih yo didampingi juga dengan materi apa maqasidus syar'iyyahnya. Ya nyuwun sewu. Masyarakat kita itu umumnya mengetahui hukum kan cuma 5 gitu, Pak. Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Apa pernah setelahnya itu membahas tentang syarat, tentang mani', tentang sahih, tentang fasid? Pernah tidak? Yuk, tidak tahu. Ya seperti tadi, perempuan haid itu kan wujudul mani', adanya penyegah yang menyebabkan seorang perempuan diharamkan menunaikan sholat, diharamkan berpuasa Ramadan, diharamkan membawa, menyentuh, menulis mushaf, bahkan diharamkan ada di dalam masjid in khobat talwisa. Nah kalau ini bagian masjid bukan, nah ini khilaf, banyak ulama berselisih. Ya, kita ambil pendapat gitu kan, yang dimaksud masjid itu ya bagian dalam saja, kalau serambi bukan. Ada yang berpendapat begitu. Jadi andai kata ada ibu-ibu yang sedang haid, gitu kan, duduk di sini cukup gitu kan, dihukumi makruh indal jumhur. Tapi ada juga yang tetap kekeh mengharamkan. Nah ini serunya fikih itu di sana, yang tidak akan membuat pemikiran kita mati. Dinamikanya itu akan terus hidup. Seperti itu. Makanya kalau kita mengambil dawuh Kanjeng Nabi sholihun likulli zamanin wa makanin terkait Islam, ya betul. Karena proses dalam menjadi seorang fakih itu, ya prosesingnya continuous terus. Lihat tafaqquhu fiddin, menggunakan sigot fi'il mudhari yang di dalamnya mengandung zaman mustakbal yang akan datang. Dan akan datangnya ini terus berlangsungnya. Hadirin wa iyyakum ajma'in. Itu perumpamaan dalam fikih. Tapi kalau dalam aqaid diniyah, kita bersyukurnya itu materinya terbatas. Materinya terbatas, nyuwun sewu. Kita membahas tentang khomsina akidah untuk supaya menghindari yang namanya itu syubhat dari paham-paham yang membuat akidah kita jadi tidak baik atau jadi keluar daripada akidah yang seharusnya. Maka dibutuhkan
Makanya kewajibannya kan hukumnya fardu kifayah. Dalam satu wilayah teritori, kalau teritori Fathul Qadir itu cakupannya di zaman sekarang ya, Fathul Qadir karyanya Kiai Haji Ali Ma'sum Krapyak, itu menyebutkan bahwa kullanahiyah. Jadi satu wilayah yang di situ diwajibkan setiap individu menekuni satu disiplin ilmu yang artinya wajibnya wajib kifayah. Kalau di zaman sekarang ya gampangnya itu dalam cakupan satu teritori kabupaten, wilayah atau kota lah. Jadi harus ada satu orang yang benar-benar memahami, paham fikih, paham ilmu-ilmu yang memang erat hubungannya dengan aqaidil Islam. Ya alhamdulillah saya bersyukur gitu kan Pak Menteri sekarang itu sempat menyondingkan terkait tentang pesantren gitu. Karena saya yang dari kecil istilahnya di pesantren merasa bagaimana ya memang kurang diperhatikan. Lebih-lebih kayak di perkampungan-perkampungan yang pedalaman. Ketika saya banyak belajar di Banten yang sama sekali tidak tersentuh dengan nyuwun sewu peradaban. Ya saya sempat kilatan di tempatnya Abu Yamun Fasir, beliau ini salah satu ulama faqih di Lebak gitu kan di Padarincang yang memang bahkan orangnya itu kholwat ya ma'auzlah lah gitu. Kholwat dari kedunian itu tenanan itu kan. Itu tidak terperhatikan sama sekali. Begitupun ketika saya ngawas di kersane Abuya Muhtadi Dimyati, kita ngaji di sana itu Pak, bikin asrama sendiri, bikin tempat tidur. Jadi tidak ada asrama permanen. Jadi sisa-sisa santri dulu yang habis ngaji gitu kan, ya kita lanjutkan. Istilahnya ngambil dari kayu-kayu bekas kita tutup sampai sekarang gitu kan tradisi tersebut. Jadi kebanyakan itu saya ngaji itu bukan di pesantren-pesantren yang dibayangkan ibu-ibu zaman sekarang, Bu. Yang istilahnya makannya sudah terpenuhi, bahkan laundry-nya sudah terpenuhi, kasurnya sudah ada, bantalnya ada. Saya mikir kita pesantrenin anak begitu, ini pesantren pindah rumah gitu. Nah, niat tenan sinau nopo sanes ya. Artinya tentang kepayahan atau keprihatinannya saja sudah susah. Kadang-kadang akhirnya apa? Kualitas berkurang lebih menonjolkan pada sisi kuantitas. Tapi ya tentu saja akan ada lah yang tetap sesuai dengan track jalurnya. Seperti halnya kita di ngaji aqaid diniyah ini, garis kesimpulannya yang dapat sama-sama kita perhatikan di pertemuan terakhir ini, insya Allah bukan pertemuan terakhir puasa ini, nggih. Puasa-puasa yang akan datang jenengan-jenengan kita semua sehat afiah panjang umur dan senantiasa dianugerahi Allah himmah hirsun gitu kan semangat untuk thalabul ilmi, untuk belajar dan belajar dan belajar karena setiap kita itu ya tidak akan ada selesainya dalam memanage tentang bagaimana kita belajar. Ya berangkat dari dawuh utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, selesai sudah itu. Jadi nggak ada alasan. Usia membatasi kita untuk thalabul ilmi itu bukan sebuah alasan. Kayak begitu. Ya sama halnya kalau kita mau ngambil dongeng gitu kan. Min ba'di masyayikhina Kiai Haji Abdul Karim atau Mbah Mana Blirboyo. Beliau itu kalau tidak dipaksa untuk menikah, koyo-koyo itu tidak menikah. Oke. Karena sampai istilahnya disuruh pulang sama Syekhuna Khalil Bangkalal karena sudah terlalu tua. Nah, beliau menikah itu di usia yang sudah setengah baya, paruh baya. Itu kan dapat istri umur 14 tahun pada saat itu. Ya mergo dijebak Mbah Hasim dan kiai-kiai Kediri pada saat itu. Ya mergo bistighalil ilmi karena sibuk ngaji. Bahkan kondisi ulama-ulama kita, kiai-kiai kita dulu Masya Allah gitu kan. Terkait himmah tentang thalabul ilminya. Sampai-sampai istilahnya untuk berkeluarga saja seperti nomor sekian. Ya karena terlalu sibuk dengan ilmu. Tapi ya sibuk banget model koyo Imam Sibawayh ya jangan ya Pak. Imam Sibawayh saking sibuknya dengan ilmu, punya istri radiopeni. Hatta di umur 29 beliau mati, beliau meninggal, tidak meninggalkan satu karya pun. Kenapa? Karena karya-karyanya itu semuanya dibakar sama istrinya. Lah mergo ora tau ngopeni bojone. Dari menikah itu
sampai beliau meninggal belas. Bahkan gitu kan ya. Yang riwayah, andai kata karya-karyanya Imam Sibawih tidak dibakar, karya ulama liyane rapayu, tidak laku. Bahkan Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sebagai gurunya Imam Sibawih dan juga sebagai penemu daripada harokat, fatah, kasroh, domah, sukun, itu kan ditemukan di abad ke-4 Hijriyah. Jadi sebelumnya kan belum ada harokat, gitu. Penemunya siapa ya? Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini gurunya Imam Sibawih. Nah, Imam Sibawih Abu Bashar Umar As-Sibawih ini ahli luwuh, bahkan menjadi bisa dikatakan bapak moyang dalam pemahaman disiplin ilmu sintaksis bahasa Arab atau linguistik bahasa Arab. Wah, pokoknya nyerita ke Imam Sibawih top-topan, Pak. Artinya nyerita ke Imam Sibawih top-topan ini disebut nopo-nopo lah. Di sesi terakhir kita dongeng-dongengan lah. Sebagai apa? Ya sebagai supaya kita lebih semangat lagi lah. Jangan karena istilahnya di penghujung pertemuan, kemudian di pertemuan di penghujung daripada jenengan ngantor juga, kemudian sampai di kediaman masing-masing terus kendor untuk thalabul ilmi. Aduh, yo jangan. Masya Allah, gitu kan. Jangan sampai. Ya aduh, Imam Sibawih niku. Bahkan walaupun saya tidak tahu riwayatnya ini ya, karena saya bacanya ini di kitab Tashwiqul Kholan. Nah, ini Tashwiqul Kholan ini karyanya wong Semarang. Itu khasiahnya kitab Mukhtasar Jiddan. Mukhtasar Jiddan ini apa? Syarahi kitab Jurumiyah. Karyanya Said Ahmad bin Zaini Dahlan. Ya kan? Nyarahi nopo? Nyarahi kitab Jurumiyah. Makanya Jurumiyah itu nek di Inggris kayak artinya yo grammar, Jurumiyah. Ya kan? Pertama kali niku, niki bukan gotak-gatik, bukan. Karena memang akar-kata nih. Pengarangnya Syekh Ahmad As-Sonhaji niku kan aslinya orang Maroko. Maroko dulu sempat gitu kan ketika Andalusia masih beragama Islam. Bahkan Imam Jamaluddin Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Andalusi, sahibi Khulasatil Alfiyah, niku kan aslinya tiang Spanyol. Niku. Syekh Ahmad Sonhaji niku di Tashwiqul Kholan diceritakan bahwasanya Imam Sibawih saking ahlinya di bidang lughatul Arabiyah, malaikat bertanya pun malah ditanya balik. Ini nggak perlu percaya, monggo gitu kan. Saya pernah baca ini di Tashwiqul Kholan. Cuma mu'allif Tashwiqul Kholan itu tidak menyantumkan referensinya dari mana. Bahkan ketika saya buka-buka di Kawakibud Durriyah sebagai syarah daripada kitab Mutammimah Al-Jurumiyah juga menampilkan kisah ini, juga tidak ada maktutotnya. Itu kan dari mana rujukannya, tidak ada. Makanya saya kata mau percaya mau enggak monggo gitu lah. Sebagai bentuk pertanggungjawaban saya gitu kan, mengambil sebuah referensi. Jadi Imam Sibawih itu saking alimnya di bidang lugha. Ketika beliau masuk di alam barzah dan kemudian ditanya oleh malaikat man robbuka, Imam Sibawih malah balik bertanya. Man niku kalimat nopo? Man mausuliyah. Nopo man istifhamiyah. Ruwet malaikat. Wah, malaikat ora tau ngaji nahwu. Mumet. Bahas man istifhamiyah niki man opo? Man mausuliyah man opo niku kan. Terus tarkibnya jadi apa? Mubtada nopo khabar muqaddam. Mumet malaikat. Ya dengan ini tidak boleh ditiru karena kita belum tentu mampu gitu kan. Lagi. Belum tentu mampu. Wah, kata Imam Tajuddin As-Subki. Itu saya baca di Tobaqotnya yo. Ulama-ulama dulu ki, ya Allah. Artinya sampai sebegitunya gitu kan. Istighalu bil ilmi. Itu ketika malakal maut rawuh saja boten kroso. Imam Tajuddin As-Subki di Tobaqotnya itu diceritakan apa? Bahwa beliau ketika di barzah, gitu kan, ketika Mungkar Nakil bertanya, itu tidak dijawab satupun radi gagas blas. Mergo nopo? Karena ketika beliau kedatangan malakal maut, beliau sedang menulis tentang fikih dan catatannya itu sampai tentang perhitungan miros, perhitungan tentang bab waris. Jadi mumet ngitung bab waris itu kebawa sampai alam kubur. Hatta kerawuhan malaken, dua malaikat Mungkar Nakir itu ndak digagas.
Sampai sebegitunya. Artinya ya fana bil ilm. Sampai-sampai istilahnya ya kita literasi tentang historiografi ulama-ulama dulu gitu kan. Bahkan di Ittihad Pusadatil Muttaqin. Saya ini kan penggemar Ihya Ulumuddin, Pak. Bahkan mungkin jenengan-jenengan juga gitu kan. Karena kitab Imam Ghazali top markotop pokoknya kita melebeli Ihya gitu kan. Sudah mau 1 milenium eksistensinya sampai sekarang di semua pesantren. Pasti itu kan Ihya itu menjadi simbol gitu kan sebagai fikih tasawuf yang mampu meredam gegeran di zaman sakmono tentang fikih dan tentang tasawuf. Itu kan banyak dikritik, wah hadisnya dhaif, hadisnya ini itu dan lain sebagainya. Tapi ketika Imam Murtadho Zabidi gitu ya, nulis Ittihad Pusadatil Muttaqin. Nah versi cetakan sing murahnya 10 jilid, Pak. Nah versi cetakan rodo lumayan regine niku ya enten 19 jilid. Niku. Cetakan Lebanon gitu nggih. Itu sampai ditampilkan tentang apa takhrijnya di sana. Nek jenengan misalnya sanksi ngaos Ihya, ya boten satu tumbas Ihya, sisan tumbas Ittihad mawon ben marem. Karena kebanyakan di kita itu kan banyak orang yang mengatakan, wah iya hadisnya dhaif, bahkan ada yang menampilkan hadis maudhu dan kira-kira marem ya nggak usah Ittihad mawon. Ya kan? Di situ ada takhrijnya, Imam Murtadho Zabidi menampilkan takhrij daripada hadis-hadis yang ditampilkan oleh Al-Ghazali. Bahkan Imam Ghazali, ya ini sekali lagi mau percaya mau tidak monggo gitu kan. Nanti dikiranya saya menyebarkan khurafat, tidak. Namun literasi ini yang pernah saya baca. Jadi tidak ada satupun apa yang ditulis oleh Al-Ghazali di dalam Ihya. Jadi ini kita membicarakan tentang apa? Tentang keistimewaannya waliyun min awliyaillahi ta'ala. Kalau sudah membicarakan tentang karamah, ya ini berbicara tentang sifat yang bersifat khariqul adah. Yang kharik. Nah wis urusannya khawarik nih kan, wis tidak bisa dijangkau dengan logika biasa. Harus dengan logika yang bersifat superior reasoning power. Nah, itu istilah wong sekolahnya Pak Sewu. Istilah Einstein gitu kan. Membicarakan tentang logika yang ekstra untuk kita memahaminya. Istilah bahasa Arab disebutnya itu akliyah nazoriyah. Bahasane wong-wong kulon, wong-wong barat yaitu superior reasoning power. Bahasa kita nih ya akalnya mikirnya kudu nemen gitu loh, butuh ekstra. Nah itu Imam Ghazali ngarang Ihya itu bukan semata-mata hadis yang ditulis oleh Imam Ghazali, melainkan itu lepas dari persetujuan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Kamal Bukhari, Imam Bukhari dulu disepakati beliau itu kitabnya menjadi kitab as-soh, paling soheh di antara hadis-hadis yang lain karena apa coba? Karena mayoritas ulama di zaman itu mimpi Imam Bukhari jalan ngepasi telapak kaki Kanjeng Nabi. Jadi Nabi itu berjalan di depannya Imam Bukhari di belakang. Nah telapak kaki Kanjeng Nabi itu telapaknya sama dengan jalan yang digunakan oleh Imam Bukhari. Itu dari mimpi malah. Tapi karena mimpinya rawuhe Kanjeng Nabi. Makanya Imam Bukhari punya kedudukan kitab yang paling sahih di antara Jami'us Sahih. Di zaman Imam Bukhari banyak yang menyepelekan. Ya sama lah kayak zaman sekarang gitu. Apa-apa nek ketika ini wah disangsikan, disepelekan. Bahkan Imam Bukhari menyelesaikan Sahih Bukharinya ini kan bukan setahun 2 tahun. Beliau melakukan rihlah yang luar biasa. Wa hakadha Ihya Ulumuddin gitu kan, seperti kitab Ihya Ulumuddin ulama-ulama dahulu. Atau bahkan seperti Abi Zakaria Yahya Syaraf An-Nawawi. Wah, ini stop lagi ya. Nah, Fakih ketemu Imam Nawawi, Sahibi Riyadhis Shalihin, Sahibi Arba'in Nawawiyah, kitab Riyadhus Shalihin niku pengarangnya Sahibi Syarhil Muhaddab li Syairozi, gitu kan? Dan juga Radhatul Talibin,
yang banyak kitabnya itu jadi apa? Hasiah-hasiahnya di kemudian harinya. Makanya saya sering kalau yang belum menikah ndang nikah gitu kan. Cukup kita di umat sekarang perwakilan tidak menikah hanya Imam Nawawi. Karena satu-satunya yang menghukumi atau memfatwakan nikah hukumnya sunnah cuma Imam Nawawi. Ya mereka beliau tidak menikah. Nah, begitu. Jadi kalau semuanya ya rata-rata wajib gitu kan. Rata-rata wajib. Jadi kalau dikatakan sunnah, walaupun dikatakan dawuhi Kanjeng Nabi an nikahu sunnati, gitu kan. Redaksinya gitu kan. Tapi melihat kebutuhan kita sebagai manusia, repot. Gitu loh. Karena kecenderungan kita ya sudah pada wajib. Bukan lagi pada kapasitas sunnah. Ya wajibnya beda-beda. Wajib karena diperintah orang tua gitu kan. Wajib karena kebutuhan biologis dan lain sebagainya gitu kan. Nah, itu Imam Nawawi. Ya karena beliau tidak menikah. Ya bagaimana mau menikah, Pak? Makhtutotnya di zaman itu ya tahun berapa? 500-an Hijriah. Waktu itu kan tahulah kalau jenengan di Kemenang mau nulis, sekarang sudah ada komputer, sudah ada printing, sudah ada printer gitu kan. Nek zaman sakmono kira-kira pripun? Syarah Muhadzab. Syarah Muhadzab ini kan berapa jilid? Nah, cetakan Libanon yang saya punya itu 27 jilid. Zaman sakmono. Nah, yang sekarang karyanya Imam Nawawi yang sudah ditahqiq itu sudah 357 kitab. 357 kitab zaman sakmono. Hampir 1000 tahun lebih, 1000 tahun yang lalu. Kurang gitu kan. Zaman sakmono sudah, itu yang sudah ditahqiq, yang sudah keluar cetakan itu sudah 350-an kitab. Nah itu yang paling banyak itu, ya Syarhul Muhadzab li Syai' Roji 27 jilid. Kira-kira gimana nulisnya zaman dulu? Makanya kadang-kadang saya itu suka menghayal, apa yang ulama-ulama dulu itu, waktunya itu diperlama oleh Allah gitu kan. Langke, apa niku jeneng ajian ini gua? Oh, slow motion gitu. Langke. Imam Nawawi, Masya Allah gitu kan. Kadang-kadang saya mikir seperti itu. Lah saya pernah belajar nulis. Itu kan seperti tasrif, saya itu pernah nulis tasrifan, bukan memperlengkap ya. Saya itu mencoba belajar dulu itu, mensyarahi tasrifannya Kiai Ali Maksum, Krapya, tapi dengan metodologi cacarakan. Cacarakan ini metodologi orang Sunda. Karena dulu saya merampungkan penulisannya itu waktu ngaji di Purwakarta. Jadi cara cepat mempelajari morfologi bahasa Arab. Ya, ketemu pahala-pahala mau gitu loh Pak. Ya referensinya dari Maksud, Nazmul Maksud gitu kan. Yang semua sudah sistab ala wapawala penyelipan ala wapala makon sahabal lama ini Zaidur Rubaya ala nawa ini. Ya karena saya biasa lidah jadi nggak kesleo gitu kan. Coba jenengan gitu kan. Nah, ya. Karena itu menadum maksud gitu kan, tu alfiyahe barang. Karena kebanyakan mungkin jenengan yang pernah pesantren, salah satu di sini. Ngawas itu kan kebanyakan tasrif istilahi. Wis iki judule aku itu diniyah ngawure tekan ngendi sebut napa-napa lah. Ya kan kok soro pen nahwune dongenge. Ya kan. Soro niku kadose napa? Nah, saya pernah membuat itu ya dari referensi Kailani Aizi wa Tabtazani itu 39 bab dari 41 bab yang ada di Kailani Aizi tentang tasrif istilahi. Jadi pahala yap ulu, pahala yap ilu, pahala apa ilayap ilu gitu kan. Yang kemudian jadi nasoro yang suruh dorobaya ribu alima ya alamu, pahala yap alu, patahayap tahu mauz wazan mauzun dari fi'il mudhari'nya itu secara lugawinya yang asalnya yap ulu ulani yap ulu tap ulani yap ulna. Terus itu kan, ittisol bilamil jawazim lan nawasim, terus lam juhud, wah, nun taukin sakila wa khafifah. Jadi kalau mendengarkan omongan saya Bu sampai pusing, ya berarti inilah ilmu agama kita luar biasa. Luar biasa. Makanya ayo yang punya anak-anak, apalagi anak-anak didik gitu kan di rumah, jenengan yang di rumahnya punya TPA, yang jenengan anak-anaknya jangan merasa istilahnya bahwa ngaji itu cukup dengan ini. Dan di pesantren, Bapak Ibu,
Saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan bukan tentang ilmu aqaid, bukan tentang ilmu aqaid, tentang fikih, tidak. Bahkan tentang yang besok nih ya, astronomi. Bahkan saya mempelajari falak itu takhusus. Dulu itu saya belajar falak di di Darul Hikam di Sukabumi, di Ciburum, sama di pesantren di Marti. Nama pesantrennya itu Darul Fikr. Di situ itu tidak ada materi lain selain kajian falak. Jadi yang dipelajari hanya disiplin ilmu falak. Mau itu ya dari Takribul Maqsadnya, Sulamun Nairan, Fathul Qadir, sampai dengan metodologi ru'yah, wahisabul dan sebagainya gitu kan. Yang kemudian oleh jenengan-jenengan gitu kan, orang-orang di Kemenang dari atas sampai dengan perwakilan di kabupaten ada mandat tersendiri gitu loh. Ya itu tentang astronomi. Bahkan lebih ekstrim ada. Apalagi kalau kitab falak yang dikajinya itu Abu Ma'syar Al-Falaki, Zaid, Hindun, ini berjodoh atau tidak? Nah, hitung-hitungan Jawa, hitung-hitungan versi falak, Sa'atul Atorid, wa Zuhroh, dan lain sebagainya itu ada. Hisabul Ghalib wal Maglub, tapi bukan untuk taruhan sekali lagi. Indonesia lawan Bahrain, Ghalib yang menang, Maglub yang yang kalah yang menang. Hisabul Ghalib wal Maglub, itu ada loh Pak. Makanya di kita itu sebagian ulama mengharamkan over ngaji falak di luar kemampuan ya karena itu. Bahkan di Takribil Maqsad, kita pakai rubuh nimbang matahari untuk menentukan waktu sholat. Itu kan, kenapa cuma 1/4? 3/4-nya kemana? Kil itu diambil oleh malaikat rahmat. Karena kalau andai kata timbangan rubuh tidak 1/4, artinya menyisakan diameter 180 derajat, itu bisa-bisa Loh Mahfud itu daftarnya terbuka. Makanya 3/4-nya diambil. Makanya saya paling enak kalau bukan dolanan ya, iseng-iseng Takribul Maqsad filauhil hayat walauhil mamat, jam sekian, detik sekian, sak jagat wong meninggal itu ada berapa ratus ribu orang, niku saged dihitung. Daun berguguran ketika hujan, gitu kan, berapa kubik air yang turun untuk wilayah Surakarta itu saged didatang. Niku ya ngagem Takribul Maqsad kitab yo alate ngagem rubuh. Niku metodologi tradisional. Jenengan kan sudah modern sekarang. Buat pakai teleskop. Zaman saya bener-bener cuma pakai apa ya dulu di Pelabuhan Ratu nongkrong itu kan belajar ru'yatul hilal tiap awal bulan. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu saja mungkin pertemuan saya di tempat ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari dongeng dari A sampai dengan Z. Kesimpulannya tadi mudah-mudahan kita semuanya dirahmati Allah dengan pengetahuan, diberikan kemanfaatan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dijadikan pribadi yang bermanfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga sebagai penutup dari saya selama pertemuan ini, apabila banyak ataupun ada salah kata yang terucap yang kemudian sengaja atau tidak sengaja menyakiti lubuk panjenengan di hati yang terdalam, saya secara pribadi mengucapkan banyak-banyak maafnya, wal'afwu, sangat luar biasa sekali diberi kesempatan gitu kan bisa bersama-sama kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan perkumpulan ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai perkumpulan yang dirahmati, perkumpulan yang senantiasa selalu membawa pada kemanfaatan dan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihatu ala man nawaina abauna wa ummahatuna wa jaddaduna wa salafuna salih wa ala man nawaina min ulama'illahi ta'ala ajma'in wa ala man nawaina min abaina wa quramin wa min masyayikhin wal qurami ajma'in wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala habibina wa syafiina karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala ala rasulillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah rabbil alamin. Hamdu wa ni'maka bil mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika kama
أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى ليوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد هذا درس الأرض ومن إليه وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنافك وآمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد ودعان وذباب ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حققنا وجملنا بالتقوى والاستقامة وعندنا من موجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وأهل بيت الكرام أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوة قرآننا وتم تقصيرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. واجعل اللهم يا الله أهلنا وذرياتنا وأولادنا وتلاميذنا ومن حضر معنا في مجلسنا وفي مسجدنا هذا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياه من أهل الشر وأهل الضير برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا جبار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, Bapak sekalian, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Muhammad Hussein Taufik Yahya, dan insya Allah berkah pahala buat beliau dan kita semua. Mudah-mudahan kita semakin berilmu, semakin mendapatkan ilmu dari seluruh rangkaian Ustadz penceramah yang kita hadirkan di tempat ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kami atas nama jajaran seksi Bimas Islam di bawah koordinasi dan penanggung jawab Kepala Seksi Bimas Islam Bapak Ahmad Arifin menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila penyelenggaraan kegiatan kapas bersih, kajian pas puasa bersihkan hati kurang maksimal atau kurang dalam penyelenggaraan, kurang menarik dan sebagainya, kami menyampaikan permohonan maaf. Dan kami pula atas nama penanggung jawab kami menyampaikan ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya dan penghargaan pada Bapak pimpinan dan seluruh jajaran ASN di lingkungan Kementerian Agama Kota Surakarta. Insya Allah mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, panjang umur, dan kita bertemu kembali di Ramadan tahun 1447 Hijriah. Insya Allah kita semua sehat. Bapak Ibu sekalian, dan insya Allah sepertinya besok kita harus berpisah sementara. Alhamdulillah pemerintah berikan kita cuti dan libur sangat panjang. Kita bisa manfaatkan untuk bersilaturahmi dengan keluarga, detolan, orang tua kita dimanapun kita berada. Mudah-mudahan perjalanan Bapak Ibu sekalian yang berniat untuk mudik, bertemu orang tua, saudara, detolan berikan keselamatan dan diberikan kelancaran di dalam menunaikan hajat nanti di Idul Fitri. Baik, mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.